Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa yang kita duga terkait sebagai provokator ya. Provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya, saya lihat. Jadi ada dari NTB ya. Jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat unjuk rasa kemarin. Jadi mereka masih diambil keterangan hari ini. Jadi masih di keterangan, status hukumnya nanti dilihat 1 kali 24 jam apakah ada unsur pidana kepada mereka atau tidak. Kita berterima kasih juga tentu di samping itu kepada seluruh alim ulama yang telah berusaha untuk meredam. Jadi kami lihat ada kelompok yang memang ingin damai. Tetapi inilah bukti bahwa ada kelompok yang ingin rusuh. Jadi kalau orang ingin damai, itu tidak mungkin lah yang bersangkutan antara lain melakukan aksi-aksi seperti ini. Dan ini kan bajunya juga udah kelihatan apakah ini kaitan dari kelompok-kelompok ulama atau tidak dan sebagainya. Ini bisa dinilai sendiri oleh publik. Mungkin rekan-rekan juga punya rekaman dari hasil pemantauan kemarin dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada tembakan yang diberikan oleh petugas, yang adalah pelontaran gas air mata. Ada yang memang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, tercatat ada 160 itu karena kaitan masalah gas air mata. Gas air mata itu sangat perih, saya juga tidak kuat menahan itu ya, jadi wajar itu ya, untuk dirawat tetapi rawat jalan. Jadi demikian juga dari anggota kepolisian, tidak kurang dari yang tadi luka-luka itu, total itu ada 100 ya, dirawat. Jadi ada 79 anggota, itu ada yang di luar rawat inap itu yang tadi saya sampaikan, ada rawat jalan ya. Kemudian juga di RSPAD ada 2 juga anggota kita. Kemudian juga dari TNI ada 5. Dan ada petugas damkar juga ada 1. Sedangkan informasi adanya yang meninggal dunia, yang itu adalah meninggal dunia informasi dikarenakan sebelumnya telah merupakan penderita asma sakit ya. Itu di rumah sakit ya, di RSPAD. Ini nanti sedang kita cari tahu ini bagaimana proses, di mana titik awalnya. Tetapi ini tercatat ya, memang benar ada 1 orang, tetapi itu di rumah sakit dikarenakan informasi sebelumnya adalah berkaitan dengan penyakit yang diderita sebelumnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Pagi pemirsa. 8 orang yang diduga menjadi provokator kericuhan saat aksi damai di Istana Merdeka Jakarta Pusat ditangkap kepolisian Polda Metro Jaya. Saat ini para pelaku menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para pelaku langsung digiring ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Sabtu dini hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui aksi damai yang berlangsung di seputar Istana Merdeka itu ricuh kepada Jumat malam setelah sekelompok orang diduga melakukan provokasi. Kericuhan pecah setelah masa aksi dan aparat TNI Polri yang sedang mengamankan demo dilempari batu dan kayu. 2 unit mobil kepolisian pun dibakar massa di lokasi tersebut. Ya, masuk. Malam dan masuk. Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa yang kita duga terkait sebagai provokator ya.
provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya, saya lihat. Jadi ada dari NTB ya, jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat unjuk rasa kemarin. Jadi mereka masih diambil keterangan hari ini. Jadi masih di keterangan, status hukumnya nanti dilihat 1 kali 24 jam apakah ada unsur pidana kepada mereka atau tidak. Kita berterima kasih juga tentu di samping itu kepada seluruh alim ulama yang telah berusaha untuk meredam. Jadi kami lihat ada kelompok yang memang ingin damai. Tetapi inilah bukti bahwa ada kelompok yang ingin rusuh. Jadi kalau orang ingin damai itu tidak mungkin lah yang bersangkutan antara lain melakukan aksi-aksi seperti ini. Dan ini kan bajunya juga udah kelihatan apakah ini kaitan dari kelompok-kelompok ulama atau tidak dan sebagainya. Ini bisa dinilai sendiri oleh publik. Mungkin rekan-rekan juga punya rekaman dari hasil pemantauan kemarin dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada tembakan yang diberikan oleh petugas, yang adalah pelontaran gas air mata. Ada yang memang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, tercatat ada 160 itu karena kaitan masalah gas air mata. Gas air mata itu sangat perih, saya juga tidak kuat menahan itu ya, jadi wajar itu ya untuk dirawat, tetapi rawat jalan. Jadi, demikian juga dari anggota kepolisian, tidak kurang dari yang tadi luka-luka itu total itu ada 100 ya dirawat. Jadi ada 79 anggota itu, ada yang di luar rawat inap itu yang tadi saya sampaikan, ada rawat jalan ya. Kemudian juga di RSPAD ada 2 juga anggota kita. Kemudian juga dari TNI ada 5 dan ada petugas damkar juga ada 1. Sedangkan informasi adanya yang meninggal dunia, yang itu adalah meninggal dunia informasi dikarenakan sebelumnya telah merupakan penderita asma sakit ya. Itu di rumah sakit ya, di RSPAD. Nah, ini nanti sedang kita cari tahu ini bagaimana proses, di mana titik awalnya. Tetapi ini tercatat ya, memang benar ada 1 orang, tetapi itu di rumah sakit dikarenakan informasi sebelumnya adalah berkaitan dengan penyakit yang diderita sebelumnya. Pemirsa, sejumlah orang yang diduga menjadi provokator kericuan saat aksi damai di Istana Merdeka Jakarta Pusat telah diamankan kepolisian ke Mapolda Metro Jaya. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sekitar 8 orang yang diduga menjadi provokator kericuan berhasil diamankan kepolisian. Para pelaku langsung digiring ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Sabtu dini hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui aksi damai yang berlangsung di seputar Istana Merdeka akhirnya ricuh pada Jumat malam setelah sekelompok orang diduga melakukan provokasi. Masih belum diketahui latar belakang 8 orang yang diduga provokator yang telah ditangkap tersebut. Unjuk rasa 4 November yang berlangsung damai sejak siang hingga petang ternoda dengan bentrokan yang terjadi di salah satu titik konsentrasi massa di persimpangan Jalan Majapahit dan Medan Merdeka Barat. Bentrokan yang terjadi menjelang malam hari ini terpicu diduga akibat tindakan anarkistis salah satu kelompok ormas yang mendesak bergerak mendekati Istana Negara yang telah diblokade polisi. Kerusuhan yang terjadi di salah satu konsentrasi massa pengunjuk rasa pada 4 November tersulut
saat sekelompok massa dari salah satu ormas yang sebelumnya bertahan di Jalan Majapahit di dekat Istana Negara mendesak untuk bergerak ke Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berupaya mendekati istana yang telah diblokade polisi. Sementara kelompok ormas lainnya yang berpakaian putih-putih yang ikut membantu memperkuat blokade polisi bahkan turut jadi sasaran desakan dan serangan kelompok yang ingin bergerak mendekati istana. Ormas berpakaian putih-putih harus dikeluarkan dari barisan blokade polisi karena situasi tak kondusif. Bentrokan antara kelompok ormas pengunjuk rasa yang ingin merangsek ke arah istana dan petugas yang tetap mempertahankan blokade pun tak terhindari. Petugas terus berupaya mempertahankan batas pertahanan menuju Istana Negara dengan tameng. Sekelompok pengunjuk rasa lainnya sempat terpancing akibat tindakan kelompok pengunjuk rasa anarkistis yang membuat aksi demo di titik tersebut menjadi rusuh. Kerusuhan sempat berhasil diredakan petugas selama beberapa saat. Namun apa penyebabnya, bentrok kembali pecah dan tak terbendung. Massa menyerang petugas secara membabi buta. Massa bergerak tak terkendali. Petugas harus melepaskan sejumlah tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Bahkan mobil water cannon juga turut dikerahkan untuk mengurai kerumunan massa. Unjuk rasa di sekitar kawasan ini menjadi kacau. Bentrokan bahkan meluas antara kelompok pengunjuk rasa yang sudah terbelah, ditambah polisi dan TNI yang terus berupaya menjalankan tugas mereka mengamankan objek vital dan jalannya unjuk rasa. Tim Liputan Berita 1 TV Jakarta.